بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا معشر المسلمين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء والمساكين، الخطبتان بدل ركعتين من الظهر، فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلمن فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
الحمد لله الذي جعل عيدا للمخلصين له الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الطاهرين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من آتى الله بقلب سليم. وقال تعالى في آية أخرى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال النبي في الحديث: إن في جسد المضغة إذا صلح جسد كله وإذا فسدت جسد كله. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang telah menghidupkan kita dalam nuansa bulan Zulhijjah, mampu kita bertakbir merayakan hari raya Aidil Adha sembari kita mengalirkan darah kurban kita beberapa waktu yang lalu. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dipilih oleh Allah, yang diutuskan kepada kita liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia, dan itu terbukti jelas dalam kehidupan nyata, di mana Rasulullah berada pada garda terdepan, berada pada urutan yang paling utama dari riset demi riset yang dilakukan oleh ilmuwan, bahkan orang yang di luar Islam mencetuskan Rasul Nabi Muhammad sebagai ranking pertama, sebagai orang yang terpengaruh karena akhlak dan etikanya. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah berkontribusi tanpa henti untuk memperjuangkan akidah yang suci ini, yakni akidah Islam dengan kalimat la ilaha illallah, bersimbah peluh, berurai air mata, bahkan berperasan keringat dalam membantu perjuangan Rasul menegakkan akidah Islam, sampai Islam itu hadir dalam relung hati kita yang berada di bawah atap Masjid Jami Kota Luk Semawe. Yang kita hormati guru kita bersama, Imam Syekh Masjid Jami, guru kita yang telah hadir Ustaz Omar, dan guru-guru kita yang telah hadir di tempat yang mulia ini, jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, yang tidak mungkin kita sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, dalam waktu yang engkau ijabah doa, yakni Sayyidul Ayyam, hari Jumat, kami memohon dan meminta kepadamu ya Rabbana, kumpulkan kami seperti hari ini di bawah Masjid Jami Kota Luk Semawe, kelak di yaumil qiyamah dalam syurgamu Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hamba Allah, orang Syi'lun yang kami muliakan, berangkat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, bahkan termaktub hadis tersebut dalam Matan Arba'in karya Imam An-Nawawi, di mana Rasul bersabda, inna fi jasadil mudghah, telah ada dalam tubuh manusia itu segumpal daging, kata Rasul,
Idza saluha jasadu kullu. Andai kata segumpal daging itu baik, maka kebaikannya itu akan mengaliri ke seluruh tubuhnya. Wa idza fasada jasadu kullu. Andai kata segumpal daging itu busuk, andai kata segumpal daging itu buruk, maka keburukannya itu akan mengaliri ke seluruh tubuhnya, yang berakibat implementasi akhlak dan sepak terjang kita dalam kehidupan. Maka wajar hamba Allah kalau hati ini diumpamakan seperti nahkoda dalam kapal di tengah lautan. Hati ini bak pilot dalam pesawat terbang. Hati ini raja yang mengkoordinir prajuritnya. Hati ini merupakan komandan dalam saf perangnya. Hati ini mampu mengatur prajuritnya tidak akan berbelok ke arah kiri kalau hati itu adalah hati yang salim. Hati itu raja hamba Allah, tangan prajurit, kaki prajurit, lidah yang kita miliki adalah prajurit, mata prajurit, seluruh anggota tubuh kita hamba Allah merupakan prajurit yang dikoordinir oleh raja yang namanya hati. Bila hati yang kita miliki adalah qalbun salim, hati yang sejahtera, hati yang didambakan oleh Allah, hati yang beriman, maka implementasi akhlak kita dalam kehidupan, sikap kita akan sesuai dengan harapan agama dan harapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Relevansi dengan hadis tersebut, Allah berfirman dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun. Akan datang suatu hari kepada kita, kata Allah, di mana pada hari tersebut yauma la yanfa'u malun wala banun, tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat, tidak akan menjadi penolong malun, harta yang kita miliki, yang kita kumpulkan dari pagi sampai petang, gila kehidupan kita untuk mencari harta, tetapi itu tidak akan bermanfaat dalam kehidupan kita pada hari tersebut. Yauma la yanfa'u malun wala banun, tidak akan bermanfaat harta dan anak pada hari itu, illa man atallaha biqalbin salim. Siapa yang akan menang? Siapa yang akan mampu memberikan manfaat? Orang-orang yang datang ke hadapan Allah biqalbin salim, dengan hati-hati yang sejahtera. Apa makna qalbin salim, Ustaz? Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa makna qalbin salimin minad danasi wasyirki, artinya sejahtera kita daripada dosa dan daripada kemusyrikan. Dalam tafsir tersebut dijelaskan pula, seandainya kita kumpulkan harta untuk mampu membantu kita di yaumil qiyamah, mulai dari alam barzah sampai kita berjumpa dengan Allah di padang mahsyar, maka harta itu tidak akan berguna, tidak akan mampu memberi manfaat kepada kita. Begitu juga wala banun walau istada biman fil ardi jami'an, kita kumpulkan, ditebus dosa kita, ditebus kita oleh semua orang yang ada di bumi ini, maka itu tidak akan mampu merubah kodratnya Allah, illa man atallah biqalbin salim. Dijelaskan pula, la yanfa'u yawma idzin illal iman billah, kecuali iman kepada Allah. Orang-orang yang beriman kepada Allah, wa ikhlasuddin, dan ikhlas dalam menjalankan agama ini hamba Allah. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada hari raya Aidil Adha, terngiang di telinga kita dimanapun masjid yang kita tempati, yang kita kunjung saat hari raya, saat khutbah itu, diceritakan bagaimana proses-proses perjuangannya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, yang mana tidak ada satu orang pun yang akan mampu berkata bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah sosok yang tidak ikhlas dalam menjalankan agama Allah. Terbukti jelas hamba Allah dengan segala kerendahan hatinya, karena beriman kepada Allah, beliau siap mengorbankan anaknya pun yaitu Nabi Ismail siap berkata, if'al ma tu'maru ya ayah, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu wahai ayah, karena itu perintah Allah. Artinya mereka diuji oleh Allah bagaimana kondisi iman dan keikhlasan, kedua-duanya mampu mereka atasi. Itulah yang perlu kita adopsi dalam kehidupan ini hamba Allah. Jangan hanya korban itu hanya terngiang kita bayangkan darah yang mengalir daripada
hewan ternak yang kita sembelih pada hari raya Aidil Adha, tetapi bagaimana sirah perjalanan dan perjuangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Itulah yang perlu kita adopsi dalam kehidupan kita. Apa saja di sana ada unsur musyawarah, di sana ada unsur sabar di antara keduanya, keikhlasan dan keimanan. Itulah yang perlu kita adopsi dalam kehidupan kita hamba Allah, sehingga dicetus kita sebagai orang yang membawa qalbin salim. Uronyo kadangkala punya pegah hati God, punya pegah hati luar biasa, hati yang sejahtera. Beile urang don kadangkala lun tidak mampu menjamin diri saya adalah orang-orang yang memiliki hati qalbin salim. Tapi kita tidak boleh berhenti untuk mengejar, untuk memperbaiki. Kadangkala kita dari toni yang kau likut antar sesama bermusuhan. Sampai hari ini katru Pak Uro le tasyrik uraya keput golom bermaaf-maafan. Rasul pernah neken dalam sebuah hadis, laisal aid bilibasin jadid. Tidak termasuk hari raya itu dengan pakaian yang bagus, pakaian baru, baju baru. Akan tetapi walakinnal aid, akan tetapi hari raya itu adalah biimanin yazid, iman yang bertambah. Menyaurang kamu tamah iman, menyaurang kajroh hati, pasti kinerja dalam kehidupan mereka tidak akan terarah ke arah kiri. Uronyo menyetanyo saling membenci antar sesama, baik dari sebuah instansi. Kadangkala ngan bacut masalah lamudib hana muturi, karena kadangkala karena sabohlah kupilih danyo putuh silaturahmi. Baik itu dalam kancah paling ubud urung si'lun, dalam kancah yang paling raya, itu tidak termasuk dalam kategori qalbin salim. Penyakit-penyakit hati-hati yang marid, hati-hati yang sakit, dalam surah Al-Baqarah dijelaskan bahwa itulah hati-hati orang munafik, hati-hati kafir. Bahkan gekun dalam tafsir ini, yang termasuk qalbin salim adalah hati-hati yang ken hati kafir. Pakon hati kafir al-munafik wal marid. Hati kafir adalah hati-hati yang munafik dan hati-hati yang sakit. Semoga kita hamba Allah yang berada di bawah atap Masjid Jami' ini, kita tinggalkan hari raya Aidil Adha yang nanti sore akan habis hari tasyrik. Kita bertakbir di setelah solat asar, takbir terakhir kita untuk merayakan hari raya Aidil Adha. Selepas itu marilah kita wujudkan hati kita sebagai hati yang qalbin salim. Ngaureng hana mebruk-bruk, sehingga orang raya ke depan kita akan mampu menjadi pribadi yang lebih nyaman, yang meningkatkan iman, menjadi orang dengan kepribadian yang jadi panutan dalam kehidupan kita hamba Allah. Sehingga wala banun la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Tidak bermanfaat harta dan anak kala itu kecuali orang-orang yang datang ke hadapan Allah dengan qalbin salim, maka tanya ruh di antara salah sidronya. Hamba Allah orang si'lun, kalau berbicara hati, ramai orang yang jid pegah, tapi dit orang yang jid adopsi. Pernah tingat lun tuan, sabuh cerita yang hina tapi jid kemanfaat bagi gedanya. Ada dua sosok kakak beradik yang karena masalah sepele, karena cetanoh, sehingga bermusuh-musuhan tahunan, puluhan tahun bermusuh-musuhan. Tiba-tiba singkat cerita orang si'lun, terus saboh bui atau babi punya bahasa katanya, ini po ada waji, karena saking sayang, karena darahnya sama, DNA-nya sama, berasal dari keluarga yang sama, seorang ayah yang sama. Akhirnya dia bermaaf-maafan dengan adiknya, dengan saudara kandungnya, karena ulah sidro bui. Maka orangnya orang si'lun, baik sampai kekompakan kita hilang, kita rambut sama, udip bedanya untuk mensyiarkan Islam, tapi karena faktor ego semata kita tidak mengenal satu dengan lainnya. Semoga kita tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang tidak termasuk dalam qalbin salim. Amin, amin ya rabbal alamin. Di akhir paparan singkatnya yang perlu kita ingat orang si'lun, karena kondisi ulun tuan pun kurun sehat. Yang pertama, akan datang suatu masa, suatu hari, yauma la yanfa'u malun wala banun. Malah dalam surah Al-Kahfi dijelaskan bahwa al-maluna wal banun zinatul haya, harta dan anak itu merupakan perhiasan dalam kehidupan kita di dunia. Akan tetapi yang mampu membantu kita di yaumil qiyamah
illa man atallaha biqalbin salim, dengan hati-hati yang sejahtera. Maka dari usai Jumat ini hamba Allah, mari kita introspeksi, menjadikan diri yang memiliki hati yang salim, menjauhkan diri dari sikap-sikap yang tercela, dari sifat-sifat yang adu domba, dari sifat-sifat penyakit batin, penyakit hati yang tidak pernah diadopsikan oleh Rasulullah dalam kehidupannya, sehingga kelak kita akan menjadi orang-orang yang mengemban nafsul mutmainnah dan qalbin salim. Yang terakhir hamba Allah, marilah kita jadikan ibrah kehidupan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim yang ikhlasnya luar biasa, yang taatnya luar biasa, yang keimanannya teruji. Hari ini mari kita adopsikan dalam kehidupan kita. Jangan sekedar kita baca cerita, kita tahu bahwa muasal kurban itu dari kehidupan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, namun sirat, pesan yang tersirat di dalamnya kita alpakan dan tidak pernah kita adopsi. Semoga semuanya kita yang berada di bawah Masjid Jami' hari ini kelak akan menjadi orang yang mengemban titel qalbin salim. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuki dalam rukun dua al-khutbah. Harap disimak supaya sah Jumat kita pada hari yang berbahagia ini. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal amanah wa nahana 'anil ma'siyati wal khiyanah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, tubu ila Allahi taubatan nasuha. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al qulubana quluban mukhlisin. Allahumma ij'al qulubana quluban salimin. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana ya rabbi maulana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salah li dzikri.